Mana bisa tank pancing multi aja bodoh. Kalau gitu kita mulai aja kali ya nggak nggak kemarin yang kelas A ya, itu saya record juga tapi ternyata nggak ada suaranya. Tidak apa-apa kalau misalkan mau lihat teksnya doang nanti kita share videonya. Itu yang 3 soal. Masih bingung sama fungsi keadaannya di proses. Natri. Gimana? Soalnya jadi sakit anjir udah gua. Wah. Gelo. Kan kuirat aja. BOD 2 anjir. Soalnya kuiras dol. BOD 2 cowoknya. Toh gua ngawang kalah gua multi dia. Terdengar teh. Gimana yang fungsi keadaan, fungsi proses udah paham? Yang kalah. Ya, kalau insya Allah. Tapi masih kalau yang oke. Kalau yang tahun kemarin sudah. Yang kejam. Iya teh, yang soal dari temennya. Kalau dari sendiri sih sebelum. Yang nomor 1 3 poin itu belum. Iya teh. Yang lain ada yang udah belum? Gua backup gimana gua sih clear. Belum teh. Kalau pada maju ya botak. Kalau gitu saya review dari yang awal dulu aja kali ya sedikit. Maka ini saya di batuk dari banyak syarat-syarat. Nah jadi sebelumnya di sini tuh kita kan bahas terkait sistem dulu ya awalnya kan. Jadi kalau misalkan di termodinamika apa yang akan kita tinjau itu yang disebut sebagai sistem. Jadi mana di luar sistem itu ada lingkungan, yang mana lingkungan itu dia akan mempengaruhi ya kondisi dari sistemnya, dan batas di antara sistem dan lingkungan itu ada batas. Nah kemudian di termodinamika ada yang dinamakan sebagai proses. Nah prosesnya itu sendiri intinya dia merupakan operasi yang akan menyebabkan sistem tersebut berubah. Ya. Nah nantinya kedepannya yang bakal sering kita temui proses itu ada isotermal, isotoris, isobarik, dan adiabatik. Nah bisa dilihat di sini itu iso berarti kan tetap. Nah di sini ada perbedaannya termal, toris, baris. Nah kalau termal berarti temperaturnya tetap. Berarti proses isotermal itu merupakan temperaturnya tetap, berarti tidak ada perubahan temperatur pada sistem. Ketika tidak ada perubahan temperatur pada sistem, maka nilai dP-nya dia itu akan sama dengan 0. Ya, di sini. Nah, kemudian yang kita bahas itu kan ada di sini kan ada gas yang kemudian ada gas nyata. Gue lawan cloud nih. Gas idealnya itu sendiri itu bakal sering kita gunakan yang mana persamaan itu merupakan sesi RT ya, atau misalkan kita ini kalau misalkan nilai mau itu dia 9, tapi kalau misalkan ada nilai itu bisa ditulis sesi RT.
Disebut sebagai gas ideal itu karena ada beberapa asumsi. Yang pertama, molekul atau gasnya itu dia jadi tidak menempati satu ruang. Nah, kemudian tidak ada juga gaya antar molekul. Itu gas ideal itu. Nah, dan molekul atau atom penyusunnya itu dia akan menabrak dirinya dengan tabrakan lenting sempurna. Jadi ngapain coba? kalau di gas nyata itu kan ini yang keempat ini kita anggap di berarti persamaan itu bisa kita tulis sebagai versi RT. Nah, yang pertama itu kan iso temperatur tetap. Nah, di sini itu konstanta tetapan gas ya. Nah, kemudian ini temperatur. Nah, karena di sini temperaturnya tetap dan ada konstanta, maka yang luas sebelah kanan itu bisa kita tuliskan sebagai ya konstanta. Nah, artinya kalau misalkan kita mau menentukan keadaan, berarti kan ada keadaan 1 dan keadaan 2. Nah, karena yang FN itu merupakan kita anggap sebagai konstanta, maka persamaan bisa kita tulis P1 itu akan sama dengan P2 P2. Nah, ini untuk yang isotermal. Oke. Nah, di termodinamika itu bisa kita gambarkan dengan 3 diagram ya. Ada diagram PV, diagram PT, dan diagram TSI ya. Nah, untuk proses isotermal karena di sini itu P dan P-nya itu dia berubah ya, dan P-nya yang konstan, maka untuk diagram PV-nya itu seperti ini. Dan untuk diagram PT-nya itu temperaturnya konstan kan, seiring perubahan tekanan. Nah, kemudian yang diagram PT-nya T-nya konstan, seiring perubahan volume. Ini untuk yang isotermal. Nah, kemudian yang kedua itu ada isotorik. Kalau ini berarti volume yang tetap. Nah, volume yang tetap berarti tidak ada perubahan volume pada sistem, maka jadi dia nilainya sama dengan 0. Nah, jika di gas ideal persamaan P per T kita bisa pindah ruas dulu ya jadi P per T, kemudian R per V. Kita gabungkan yang dianggap sebagai konstanta di sini. Karena R-nya bukan konstanta dan V-nya konstan, V-nya pindah ruas, T-nya pindah ruas. Maka persamaan bisa kita tulis jadi P per T sama dengan R per V. Yang mana R per V ini merupakan konstanta. Nah, untuk dua keadaan kita bisa tulis samaannya sebagai T1, T1, kemudian dengan T2, T2. Nah, untuk diagram PV ini bisa dilihat di sini itu volume yang tetap ya, seiring perubahan tekanan. Kemudian karena P-nya berubah, T-nya berubah di sini grafiknya bisa dilihat seperti ini. Kemudian untuk diagram PV-nya volumenya tetap seiring perubahannya temperatur. Nah, jadi udah temperatur tetap, volume tetap. Sekarang yang ketiga, tekanan yang tetap. Nah, tekanan tetap tidak ada perubahan tekanan di dalam sistem, maka dP-nya dia akan sama dengan 0. Nah, untuk kasus gas ideal, berarti kita pindah ruas ya yang P-nya, karena P-nya dianggap konstan, kita pindah ruas ke kanan dia digabung dengan R, yang mana R itu merupakan konstanta, dan T pindah ruas ke kiri. Maka persamaan bisa kita tulis sebagai V per T sama dengan R per T. Dimana R per T ini merupakan konstanta. Ya, jadi untuk kedua keadaan bisa kita tulis V1 per T1 sama dengan V2 plus T2. Nah, kemudian untuk grafiknya, ini ya, diagram PV, PT, dan TV-nya. Nah, kemudian yang keempat ada nih, yang namanya beda dari yang lain ya, adiabatik. Nggak ada iso lagi. Nah, berarti kalau misalkan di sini adiabatik itu tidak ada
perubahan dari panas di sistem. Jadi tidak ada pertukaran panas antara sistem dengan lingkungannya. Kalau di proses adiabatik ini akan lebih jelas digambarkan nanti di hukum termodinamika yang pertama. Ya, yang nanti dia akan menggambarkan usaha kerja sama yang dilakukan. Nah, jadi di sini itu nilai yang 0 itu Aku beraku. intinya tetap tidak ada perubahan Lagi gua rekam dengan 0. Ya, jadi ini untuk adiabatik P itu dia akan berubah, ya kan? Nilainya berubah, nggak konstan. Maka untuk dua keadaan persamaannya bisa kita tulis T1 kali T1 kali T1 itu kan sama dengan T2 kali T2 per T2. Nah, ini untuk yang adiabatik. Nanti lebih jelasnya sih bakal dibahas lagi nanti yang hukum termodinamika yang pertama ya. Ini cuma review dulu sedikit ya. Nanti kita tahu dulu di awal apa, isotoris apa, isobaris apa, dan adiabatik apa. Dan apa yang konstan, apa yang berubah di gas ideal, kita tahu itu. Nah, gimana sampai sini? Gue bisa ngilangin. Gue juga bisa, cuma jangan. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu gak? Oh, nih. Lagi prosesnya. Tuh. Dari saya cukup deh. Paham ya berarti ya, terkait proses. Nanti jelasnya kita bahas yang selanjutnya. Penting tahu dulu aja. Nah, kemudian selanjutnya ini yang kemarin ya. Berarti saya review ulang lagi ya terkait persamaan keadaan dan proses. Nah, jadi kalau didefinisikan fungsi keadaan itu dia merupakan suatu variabel di termodinamika yang hanya tergantung pada keadaan awal dan akhirnya saja. Jadi dia tidak bergantung proses. Nah, jadi intinya gini, yang kita tinjau pada topik di termodinamika itu bisa kita gambarkan dengan dua fungsi ya. Yang pertama itu ada fungsi keadaan, kemudian yang kedua ada fungsi proses. Kalau fungsi keadaan berarti dia hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir saja, tidak bergantung proses. Kalau fungsi proses ya dia bergantung pada jalannya proses. Nah, bagaimana sih kita tahu buat membuktiin gitu variabel itu tuh keadaan atau fungsi proses? Nah, kita lakukan dengan pembuktian apakah jika fungsi tersebut dilakukan diferensial itu dia menghasilkan diferensial eksak atau non eksak gitu ya. Jadi kalau misalkan eksak artinya dia termasuk ke fungsi keadaan, maka dia bergantung pada keadaan awal dan akhir saja. Kalau misalkan hasilnya itu diferensial non eksak, berarti dia fungsi proses bukan fungsi keadaan gitu ya. Itu intinya ya. Jadi ada dua, fungsi keadaan, fungsi proses. Nah, sekarang kita masuk ke cara pembuktian diferensial eksak dan non eksaknya. Nah, misalkan saya ada punya fungsi Z di mana itu merupakan fungsi dari X dan Y. Ya, Z merupakan fungsi X dan Y. Nah, sehingga perubahan dari Z ini itu bisa terjadi dua kemungkinan, karena adanya perubahan X dan karena adanya perubahan Y. Nah, kalau misalkan saya mau tulis masing-masing dulu, jadi perubahan Z yang pertama ya, perubahan Z karena adanya perubahan X. Nah, berarti kalau misalkan di sini bisa dilihat ya, kalau misalkan X-nya itu yang berubah, maka Y-nya konstan. Ya. Nah, berarti persamaan bisa kita tulis DZ, ya,
perubahan Z terhadap perubahan X ya, di mana pada fungsi tersebut Z-nya berubah karena adanya perubahan X ketika ini konstan. Nah, kenapa ditulisnya konstan di sini? Karena kan dia Z itu merupakan fungsi dari Y pada Y ya. Jadi Z merupakan fungsi dari X dan Y. Jadi kalau misalkan saya mau lihat ada perubahan, perubahan ini kita tuliskan D, kalau ini do. Ini bahan fungsi jadinya itu serentak dan ada perubahan Y. Nah, maka persamaannya bisa kita tulis dz sama dengan dou Z per dou X pada Y konstan dx ditambah dou Z per dou Y pada X konstan dy. Oke. Nah, kemudian di bagian sini ya, kalau misalkan kita mau, nah ini udah kita terus ini. Ini kan perubahan Z secara serempak, berarti kan karena Z fungsi Z itu fungsi dari X dan Y, jadi ketika dia berubah karena dia variabel tersebut, persamaan keduanya bisa kita tulis seperti ini ya. Nah, sekarang kita mau cek apakah persamaan fungsi ketika dia termasuk ke fungsi keadaan atau pas gitu. Berarti kita mau cek diferensial eksak atau non eksak nih. Nah, cara yang pertama itu kita misalin dulu nih. Lihat ini bagian yang dou Z per dou X pada Y konstan. Ya, dou Z per dou X pada Y konstan. Kita misalkan M. Dou Z per dou X, kita misalkan M. Kemudian dou Z per dou Y, kita misalkan M. Nah, sehingga persamaan dz bisa kita tulis M XY dx ditambah N XY dy. Nah, untuk membuktikannya, yang M ini kita turunkan terhadap Y, ya spasial ya, dou M per dou Y. Kita turunkan ya, yang M-nya terhadap Y, kemudian N-nya diturunkan terhadap X. Kita cek nilainya sama atau enggak. Kalau nilainya sama, berarti dia diferensial eksak. Nah, tapi kalau nilainya beda, artinya dia diferensial non eksak. Nah, jadi yang beda ini, dou Z dou X M, tapi kalau misalkan ngebuktiin, kita nilainya terhadap Y. Tapi kalau misalkan dou Z dou Y dan N, kita turunin terhadap X. Gitu. Ya. Jadi sampai ini kita contoh dulu yang cara pertama ya. Kita bahas aja yang kemarin, ada yang udah belum yang 2, 3, 4. Nah, misalkan saya punya persamaan Y aksen sama dengan Y per X. Maka persamaannya bisa kita tulis sebagai ini ya, dy per dx sama dengan Y per X. Sebenarnya ini bisa kita langsung tentuin kok yang mana yang M, yang mana yang N. Tapi kalau misalkan kita mau langsung tulis pemisalannya, bisa nggak ya? Kalau jelek, ini pakai mod. Kalau misalkan langsung Y per dx itu,
Jadi D ya, bukan do. D per dx itu dia sama dengannya, kalau mau langsung ya, minus n per n. Ya. Jadi kalau misalkan mau langsung ditentuin, kita bisa pakai ini. Yang ini absen sama dengan dia. Kan dia di per dx. F minus Y. Ya, ini. Jadi kalau misalnya mau dijabarin boleh, dia pindah ruas dulu sama dengan 0 sama aja. Nanti yang M-nya tetap minus Y, M-nya tetap X. Positifnya. Ya, jadi yang M-nya Y, ini minus Y. Nah, kemudian yang N-nya itu dia X. Ya. Gimana sampai sini? Paham? Nah, sekarang tinggal diturunin. Yang M-nya kan tadi udah minus Y. Kemudian M diturunkan terhadap Y. Minus Y diturunkan terhadap Y. Nilainya negatif 1. Nah, M-nya apa? M-nya X. X diturunkan terhadap X. Nilainya 1. Nilainya beda berarti ya. Turunan dari M terhadap Y, M terhadap X. Minus 1 sama 1. Artinya dia tidak eksak. Maka dia bukan fungsi keadaan. Melainkan dia termasuk ke fungsi proses gitu ya kalau di termodinamika. Gimana, ngerti nggak? Paham? Teh. Berarti ini yang M per N clear ya. Nah, di sini yang kemarin soal yang dia itu kan ada ini juga ya. Dia absen sama dengan minus 2 per Y minus 3Y per 2X. Ya, maka persamaan bisa kita tulis ya. dy dx penyebutnya kita samakan 2xy, makanya ini kita kalikan dengan 2x ya. Ini kita kalikan dengan y. Ya. Nah, maka persamaan bisa kita tulis dy per dx sama dengan negatif ya, kalau misalkan kita mau langsung negatif minus 4x min 3y kuadrat itu dia m. Kemudian yang n-nya itu 2xy. Kita turunkan yang m terhadap y, m terhadap x. Hasilnya beda ya, yang satu 6y, yang satu 2y. Ya. Iya, untuk yang cara pertama yang dimisalin m dan n kemudian diturunkan, m diturunkan terhadap y, n diturunkan terhadap x. Kalau misalkan bentuknya kayak gini mau langsung bisa n bagian pembilang, n penyebut, tapi jangan lupa sama tanda negatifnya gitu. Nah, sekarang kita dulu cara yang kedua untuk menentukan apakah persamaan tersebut termasuk ke diferensial eksak atau non eksak. Itu kita bisa juga langsung ke fungsi misalkan yang diketahuinya langsung nih, z sama dengan x kuadrat plus bla bla bla. Nah, itu bisa kita langsung coba nih fungsi z-nya tersebut itu kita turunkan dulu terhadap variabel yang pertama, misalkan variabelnya xy ya. Tapi terhadap x dulu baru y, kemudian diturunkan terhadap y dulu baru x. Kalau misalkan nilainya sama, artinya dia eksak. Tapi kalau nilainya beda, artinya dia non eksak. Gitu. Ya. Paham untuk cara yang kedua? Contohnya ini. Ya. Nah, untuk yang nomor 4, ini saya harus pakai ya. Kemarin saya kasih soalnya ya, 3 dikali xy min 2 pangkat 1/3. Ya, saya sekarang mau pakai cara yang diturunkan 2 kali fungsinya. Gitu. Di sini kan kita bisa lihat kan itu merupakan fungsi dari x dan y. Ya, maka untuk
membuktikan apakah dia diferensial eksak atau non-eksak, kita turunkan dulu terhadap Y baru X, kemudian kita nanti turunkan terhadap X baru Y. Oke. Nah, sekarang kita turunkan dulu yang kali ini terhadap Y. Nah, kita tulis jadi kalau dijabarin DDX dengan dikali DDY dari ini 2 pangkat 1/3. Terhadap Y kan 1/3 di kita 3 minus 3/3 ya kan, jadi minus 2 turunan yang ada di dalam kurungnya. X Y min 2 diturunkan terhadap Y, hasilnya ya, karena kan di sini X Y diturunkan terhadap Y, hasilnya X min 2 diturunkan terhadap Y 0. Nah, maka untuk yang hasil di penurunan pertama terhadap Y itu hasilnya X Y min 2 pangkat min 2/3 kali X. Oke. Kita mau turunkan terhadap X. Ya, yang kedua kita ini turunkan terhadap X. Dari X dikali X min 2 pangkat min 2/3. Ini ada perkalian kan? Ya, ini ada variabel X, di sini ada variabel X. Maka kita bisa pakai yang UV, ya, U aksen V ditambah. Nah, jadi U-nya itu kita kali X, U aksennya 1, V-nya itu XY min 2, pangkat min 2/3. Turunannya, berarti pangkatnya dikali ke depan, ya kan, jadi min 2/3, dikali XY min 2, pangkatnya jangan lupa ya, jadi kurang 1, min 2/3, min 3/3, jadi min 5/3. Nah, kemudian dikalikan turunan yang ada di dalam kurungnya. X Y min 2 diturunkan terhadap X. X Y diturunkan terhadap X, berarti tinggal bisa Y min 2 diturunkan terhadap X 0. Maka tinggal dikali Y. Nah, dapat ini U aksen V aksen, tinggal di kalikan saja. Mekanik V aksen. Nah, maka Anda keren. Ditulis ulang kembali ya, kita lapisan pangkatnya kembali ya, ini kan min 2/3 ya, jadi kita dalam bentuk pecahan lagi sehingga pangkatnya jadi positif, kemudian yang sini jadi min 2 X per 3 kali X min 2 pangkat 5/3. Untuk yang mau disederhanakan lagi kalau bisa silahkan sampai sini juga nggak apa-apa, tapi nanti tinggal diturunkan yang kedua. Ini kan baru yang satu ya, diturunkan terhadap Y dulu baru X. Nah, sekarang yang kedua kita cek, diturunkan dulu terhadap X baru Y. Nah, hasilnya sama atau enggak gitu. Coba sekarang kalian sambil nyoba aja, yang diturunkan dulu terhadap X baru Y. Ada yang udah ngerjain? Ini gua disiksa. Empat kena komik. Kenapa gua disiksa?
Gila WON-nya pas banget. Mami gua. Sama aja teh hasilnya. Yang lain ada yang beda nggak? Oke, perwakilan aja ya. Tadi asam ya, asam hasilnya sama. Iya betul hasilnya sama. Nah yang lain bisa sambil dicoba. Misalkan masih belum selesai, nanti cek hasilnya itu nomor 4 sama ya. Berarti dia X. Gimana tuh Pak Rizwan? Masak apa? Teh saya mau nanya boleh teh? Maaf tadi ada dosen. Kita lanjut tadi sampai di sini ya. Jadi hasilnya dari aslam itu udah sama ya. Yang lain udah nyoba gimana? Ada yang beda nggak? Sama semua. Good. Berarti nanti ya, sekarang yang eksak non eksak caranya 2 cara. Mau pakai yang Teh mau nanya teh. M. Oh iya boleh. Boleh kembali ke slide sebelumnya gak? Yang ini. Lagi.
Yang awal teh, yang ada DZ sama dengan. Yang saya tuh nge-like ya ini. Bentar. Nah ya, nah ini teh kan saya tuh sebelum pas awal banget gitu sama Pak Nurul, kan ini ada DZ sama dengan DZ per do Z per do X, terus ditambah do Z per do Y. Nah, saya ngerjainnya tuh pakai integral teh. Jadi supaya DZ-nya jadi Z kan diintegralkan kanan kirinya. Terus yang pakai integral. iya pokoknya yang ini sama yang ini sama gitu. Yang kanan sama kiri sama itu eksak kayak gitu boleh gak teh? Jadi nggak DM sama dengan DN gitu, do M sama dengan do N gitu, tapi yang kanan kiri yang penjumlahan ini sama gitu. Saya ngerjainnya kayak gitu teh. Harusnya sama aja ya. Saya belum pernah nyoba. Tapi dicoba aja di soal yang ini. Kalau misalkan hasilnya sama-sama tidak eksak gitu, terus di soal yang berikutnya hasilnya juga tidak eksak atau ada yang eksak pakai cara yang asal itu sama, ya boleh, nggak masalah gitu. Enaknya aja pakai cara yang mana. Tapi hasilnya beda Harusnya teh. sih boleh. Oh, kalau hasil pasti beda, tapi yang penting eksak non eksaknya. Oh iya, kalau eksak non eksaknya sama, cuma Kan? hasilnya beda. Iya pasti beda. Kayak misalkan kita mau yang y aksen di y per x ini, saya mau pakai yang kan saya ini pakai yang min m per n. Sorry, maksudnya dikaliin m dan n gitu. Nah itu saya pakai yang diturunin 2 kali gitu. Hasilnya kemungkinan beda, tapi yang kita butuhin di eksak atau non eksak gitu kan. Sorry bentar. Oh iya. Gitu. Oke, kalau gak apa-apa makasih teh. Ya. Nah, sebenarnya kalau di Fismart ya, yang eksak non eksak ini kan sebenarnya di Fismart ya. Nah yang bentar. Kalau yang non eksak itu sebenarnya bisa diubah jadi eksak kalau misalkan ada faktor pengalih. Ya, kan kalau di Fismart kayak gitu. Ya, jadi kalau matematika sih sebenarnya pakai cara apa juga. Saya sama, tapi saya belum nyoba, nanti dicoba ya. Nanti hasilnya sama. Kalau untuk nilai mungkin beda. Ya. Jadi, ada lagi yang mau ditanyain? Sampai sini dulu sebelum kita lanjut. Sebentar ya teh. Oh iya, siapa tadi? Arya teh. Oh iya, bisa. Jadi gimana? Tadi kan Arya joinnya telat. Yang kali udah saya sampaikan tentang ini yang kalau tadi itu ada yang y aksen itu berarti definisinya dy per dx. Kalau y double aksen Ya, berarti di sini dia sudah. berarti Dua kali kalau turunan. y dua kali turunan. Kalau misalnya nanti ketemunya x aksen berarti dx per dy ya atau gimana teh? Kalau di termodinamika kayaknya kita nggak akan ketemu y dan x deh. Kita bakal ketemunya PVT. Kita bakal ketemunya PVT. Nah itu nanti tergantung karena sih ini saya nggak nulis lengkap ya kan. Nah biasanya kalau di soalku kita pasti ditulis gitu misalkan z-nya x kuadrat bla 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 bla. Nah dengan z sama dengan fungsi dari x dan y atau z merupakan fungsi dari apa. Nah misalkan diketahuinya p sama dengan apa terus nanti di situnya ditulis dengan p merupakan fungsi p dan q gitu. Itu pasti ditulis kalau di soal. Jadi nanti kita tahu berarti p ini dia fungsi dari P dan Q diturunkan juga terhadap P dan Q kayak gitu. Tergantung di soal. Ini kan karena memang ini ya kita kan masih review yang masih di aksen per YX biar mudah dipahami dulu nanti baru kita masuk ke yang soal termo. Yang termo eksak non eksaknya yang nomor 2 coba ada yang udah ngerjain belum? Yang nomor 2 di slide. Yang soalnya tuh dengan RT. Udah teh.
Ini memang gak ada suaranya ya? Barangkali lupa di unmute. Oh enggak kok enggak. Saya lagi Oh, ini double soalnya. Gimana ada yang udah belum? Yang nomor 2. Udah teh. Udah. Yang lain ada yang udah belum? Udah. Oke, hasilnya Eksak teh. oke. Aslan pakai cara yang Integral teh. di integral. Iya. Kalau di integral hasilnya berapa? Eh, RT per P. RT per P. Ya. Jadi RT per P plus RT per P. Ya yang eksak ini. Saya validasi dulu, maksudnya saya cek lagi, saya juga belum pernah kan pakai cara itu. Nah, kalau misalkan kita pakai cara yang diturunkan 2 kali, ini ya. Tadi siapa yang Risa ya udah ya. Udah teh. Hasilnya Hasilnya sama kayak yang tete itu. Negatif sama kayak gini ya. kuadrat, iya. Oke. Ini saya pakai cara yang ada aja ya. Ada 2 cara tadi kan. Dan ini saya mau yang diturunin 2 kali aja. Nah, jadi kan di soalnya itu persamaannya P sama dengan RT per Pi min B. Ya kan? Ditulis nih dengan Pi merupakan fungsi dari P dan T. Nah, berarti kita ubah dulu. Ini kan masih P fungsi dari P dan Pi. Berarti kita ubah jadi Pi sama dengan. Maka jadi RT per P ditambah B. Ya, kalau dijabarin ini nih. Udah saya jabarin. Berarti kan ini kali hilang P dikali Pi min B sama dengan RT. Kemudian ini jadi PV min PB sama dengan RT. PV, PB ini pindah luas ke kanan jadi plus RT per plus PB. Maka V dia akan sama dengan RT plus PB per P. Jadi kita tulis RT per P ditambah dari P dan P, berarti pertama kita bisa P baru P, kemudian yang dulu terhadap T baru P. Di P per P ditambah B, kemudian sama dengan ini ya, diturunkan terhadap P. Ya. Kalau misalkan mau dijabarin kan di sini P RT per P plus B ya. P ini kan kalau B dia kan konstanta, ini nilainya 0, kemudian tinggal diturunkan terhadap P yang RT per P. P ini kan pangkat min 1 ya, kalau misalkan ini naik. Nah, maka min 1 dikali ke depan jadi min 1 RT P min 1 min 1. Ya, karena diferensial pangkat dikurang 1, jadi nilainya min RT kali P pangkat min 2. P min 2 nya kita balikin lagi, kita turunin lagi, jadi min RT per P kuadrat. Oke. Kemudian kita turunkan terhadap P, min RT per P kuadrat diturunkan terhadap P. P ini kan tinggal pangkat min 1 ya, 1 min 1 pangkat 0 kali 1 berarti jadinya min R per P kuadrat. Oke. Nah, cara yang sama untuk turunan terhadap P dulu baru P. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ya, yang sini udah dikasih lihat. Nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyain dulu gak dari soalnya? Ini kalian gak ada matkul? Geo libur teh Jumat. Oh, libur. Oh, ini tuh udah jam 10. Oh, sensi. Ini enggak di-record ya? Enggak di-record ya? Saya rekam teh.
Oh, rekam. Terima kasih ya, Sob. Ini atau pakai wifi? Nanti kalau ngupload. Iya. Oh, oke. Ini tuh kalau misalkan yang berhalangan berarti nggak masalah ya karena di record. Bisa di ini sampai sini udah belum? Yang pembuktian diferensial eksak, non eksak. Kalau udah, mau lanjut ke yang aturan siklis itu, aturan rantai siklis, atau cukup dulu? Soalnya kalau di kelas tuh kemarin Bapak udah langsung masuk usaha ya? Iya. Nah, jadi tujuan saya biar di tutor gitu, dipahamin dari yang awal sampai keadaan udah paham dulu semua gitu, benar-benar paham. Nanti soalnya kalau di kelas Bapak langsung masuk usaha. Gimana? Mau lanjut dulu atau cukup dulu? Teteh kuliahnya udah. Saya libur, saya di kampus ini mau bimbingan yang TA, maksudnya belajar bareng aja. TA. Kirain ada dosen lagi kuliah tuh. Enggak, ini mahasiswa juga. Kakak tingkat kalian yang lagi TA. Kalau mau bagusnya mah mungkin sama kan yang dari Bapak itu sudah sampai usaha ya. Nah, Iya, udah sampai usaha. Nah, tapi kan maksudnya yang kemarin belum ke review ya, ada beberapa hal yang belum dibahas gitu. ya. Jadi kalau misalnya mau disejajarin ya kan, misalnya kayak bapaknya udah sampai sini lalu apa ya disebutnya teh ditambah dengan tutor tambahan, mungkin lebih enaknya memang yang untuk yang hari ini dulu teh disejajarin ya, minimal disejajarin sama yang bapak. Terus yang kedepannya mungkin bisa lebih apa ya, fleksibel sesuai bapak yang diterangin hari ini mungkin. Diberesin Kalau dulu. dapat saya mah gitu. Jadi biar jamin lagi. Gimana yang lain kalau masalah mau dilanjut atau enggaknya? Ini aja kalau misalkan takut kelamaan, yang kalian nggak paham kemarin kan kali ini ya. Ini udah ya berarti. Ini udah. Nah, ini yang belum aturan rantai siklis sampai ke koefisien. Mau dijelasin atau mau nanya aja? Tuh, yang mana, bagian mana yang belum paham? Ya. Gimana? Kalau dari saya mungkin karena udah jam 10 ya, udah lumayan ya, sekitar 2 jam mungkin. Kalau dari saya mungkin dicukupkan dulu, cuman untuk yang kayak nanti tentang aturan teknis atau yang lainnya mungkin bisa ditanyakan secara via chat langsung ke Teh Marisa atau bisa waktu ke depannya. Itu dari saya. Oke. Kalau yang lain gimana? Ini kalau satu orang doang nggak, jadi saya nanti gantung dia aja. Gimana yang lain? Boleh teh, udah dulu kalau kata saya mah. Oh gitu, iya ya, biar kalian bisa coba-coba dulu ya. Yang penting tadi udah tuh keadaan proses. Nanti kalau misalkan minggu depan mau masih diferensial, mau terkait fungsi keadaan dan koefisien, belum menyampaikan ya yang koefisien. Nanti boleh minggu depan di review lagi. Review lagi baru masuk usaha. Gitu kali ya. Ini kalau misalkan mau nanya di chat juga boleh kok. Mana juga yang mahasiswa angkatan 20 ya. Dan yang nanyanya via chat di WA.
Saya respon kalau saya udah senang. Ya, oke, terima kasih. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk kita hari ini. Untuk video yang pertama yang terkait temperatur itu udah saya kirim ya linknya. Mari melalui Risa ya. Iya, teh udah dikirim ke grup juga. Ya, oke, terima kasih. Itu yang temuan pertama yang terkait temperatur doang. Ya. Paling kalau misalkan akhirnya udah gitu. Itu dulu aja. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak teh. Terima kasih, teh. Oke, sama-sama. Saya